hati-hati ya. Dari udara mungkin ada 4, bisa ada potensial 4 kecelakaan pesawat udara ya, dimulai dari tanggal 12 November sampai akhir bulan 12 2025. Hati-hati ya yang ingin berkendaraan memakai pesawat udara, hati-hati gitu, tidak lengah ya menjaga jarak dari air laut. So bisa saja tiba-tiba ada ombak liar tinggi dari barat dan langsung menelan. Nah itu hati-hati ya, masih dari laut ya, bencana alam masih bisa terjadi. Ini ada 2, mungkin entah 2 hari lagi paling cepat, 2 minggu atau 2 bulan terakhir masih banyak terjadi fenomena tadi, kecelakaan di laut. Erupsi mungkin dari 3 gunung di 3 daerah berbeda. Mungkin salah satu Jawa, Pulau Jawa, salah 2-nya itu Lombok, salah 3-nya Sulawesi, utamanya Sulawesi Tengah. Hati-hati ya penduduk di sana. Akhir tahun nih, beberapa bulan lagi. Nah, bagaimana sih prediksi Bunda melihat situasi dan kondisi menjelang akhir tahun 2025? Apakah ada bencana yang akan terjadi di menjelang akhir tahun 2025 ini? Jadi dari ketiga kartu ini ya, kita lihat aja. Ini akan ada sesuatu yang perayaan ya. Tampaknya keberhasilan sesuatu bangsa atau pemerintah. Sini ada kesuksesan pemerintah dan juga mungkin ada, oh iya, ini kan Palais ya. Ini ada figur bangunan istana. Sepertinya akan terjadi suksesi ya. Suksesi yang baru terjadi, ngapunten, seminggu lalu 2 November, yaitu mangkatnya Sri Sunan ya, Sri Sunan Karaton Surakarta, Sri Sunan Pakubuwono ke-13 ya. Beliau baru mangkat 2 November seminggu lalu dan sudah dimakamkan, dikebumikan 5 November. Jadi saya turut berbela-sungkawa kepada keluarga besar Kasunanan Surakarta, Pakubuwono 13 utamanya, untuk dibesarkan hatinya dan juga dilapangkan dadanya dalam menghadapi suksesi Karaton Surakarta. Saya harap semuanya baik-baik saja dan memang di sini terlihat ya, insya Allah ini ada angka VII ya, Mas Rizky 8. Sekarang tanggal berapa ya? 10. Iya. Oh ya, mungkin sebentar, kemarin dimakamkan 5 November. 5 tambah 8 hari. 8 hari berarti 13. Nanti insya Allah mungkin tanggal 13 November sudah ada keputusan ya. Sudah ada keputusan atau mulai reda ya. Suasana panas, atmosfer panas dari Kasunanan Surakarta mengenai suksesi ya, pengganti tadi ya, Sunan Pakubuwono ke-13. Siapakah selanjutnya Pakubuwono 14? Nanti akan mulai surut ya aura panas, insya Allah kami semua mendoakan tidak ada konflik ya yang berarti, dan nanti per tanggal 13 insya Allah sudah mulai menyurut atau sudah ada titik terang ya. Ini ada titik terang, bintang kejora, bintang utara, titik terang mengenai permasalahan itu, sudah ada solusinya ya. Kemudian kartu kedua tadi ini ya, sepertinya ada the fool. The fool ini artinya adalah seorang pemula. Seorang pemula itu bisa secara usia seseorang yang masih muda gitu ya, dan dia dari tembok istana ya, seperti benteng di sini. Dia seperti mulai keluar dari benteng, atau mungkin dia juga baru mulai petualangannya dari benteng istana. Jadi sepertinya ada kans besar bahwa nanti pengganti ya, pengganti penguasa yang baru mangkat nanti mungkin seseorang yang masih sangat muda. Karena ini the fool itu seperti seorang yang masih usia umur jagung, sangat muda ya. Ini ada zero ya, zero, kembali ke 0 untuk permulaan ya, mulai dari 0. Ini baru prediksi ya. Dan di sini ada 4 ya, angka 4 Romawi. 4 di sini terlihat ada sosok raja, dia terkoneksi ya. Terkoneksi nih dengan tertempeli oleh ini tanduk ya, tanduk kuda Pegasus. Kuda Pegasus yang diyakini sebagai kuda goib ya, kuda goib yang merupakan kuda bagi dewa dewi, kuda langitan ini ya, seperti itu. Kuda ini sosok dari spiritual, sosok gaib, kekuatan spiritual
ya, yang akan mulai terkoneksi. Nanti mungkin dibutuhkan kekuatan spiritual tingkat dewata istilahnya untuk bisa mengkoneksikan calon raja baru. Saya tidak usah sebut ya, tapi sudah ngerti ya, konteksnya masih sama sepertinya. Dan itu saja mungkin yang menonjol ya, Mas Rizky. Mau ada lagi sekitar tahun 2025 penghujung ini? Oke, boleh. Kalau apakah ada bencana alam? Oke, dari sisi alam ya. Iya, dari sisi alamnya. alamnya nak. Oke, kalau sisi alamnya Mas Rizky, yang kita bisa lihat sekarang itu ada 3 ya, 3 sini. Kalau posisi alam, sekitar alam ada ya. Hati-hati dengan ini, pergerakan bulan. Akan banyak sekali mungkin terjadi fenomena bulan ya. Ya, ini efek dari purnama atau tiba-tiba ada bulan baru atau bulan kembar di 3 minggu lalu ada sosok fenomena alam twin moon ya. Nah, ini bisa ya, hati-hati karena bulan itu bisa menyebabkan efek negatif yaitu pasang Laut. air laut pasang atau naik ya, level air laut naik. Nah, itu bisa mengakibatkan tadi ya, kasihan para nelayan di laut tidak bisa melaut, tidak bisa mencari ikan. Hati-hati yang hobi mancing maupun yang suka di laut ya, transportasi laut, hati-hati, harus melihat betul karena fenomena, maaf ya, mungkin kapal tenggelam, kapal laut tenggelam ya, atau mungkin juga kecelakaan di laut, atau juga hati-hati yang suka main ke pantai, tolong diperhatikan betul fenomena alam sekitar. Sekiranya ombak tinggi atau ombaknya lagi liar, apalagi ombak dari barat atau angin dari barat, tidak perlu ya, atau tidak lengah ya menjaga jarak dari air laut. So bisa saja tiba-tiba ada ombak liar tinggi dari barat dan langsung menelan. Nah, itu hati-hati ya. Masih dari laut ya, bencana alam masih bisa terjadi. Ini ada 2, mungkin entah 2 hari lagi paling cepat, 2 minggu atau 2 bulan terakhir masih banyak terjadi fenomena tadi, kecelakaan di laut ya, entah di tengah laut, entah di pinggir laut tenggelam atau terseret arus ombak liar dari barat. Hati-hati semuanya ya, kita doakan jangan terjadi ya. Alhamdulillah, amin, astungkare. Dan selanjutnya 9, mungkin dari bulan 9 nanti itu akan ada kayaknya banyak pergerakan gunung ya, gunung volcano sepertinya, bahkan volcano yang tidak aktif lagi. Ini lambangnya tengah ya, kayak lambang abu-abu, entah besi entah gunung, tapi saya melihatnya ini simbolisasi dari unsur gunung, unsur tanah ya, batu. Jadi hati-hati volcano yang bahkan sudah dingin ribuan tahun, jutaan tahun, tiba-tiba mukjizat dia bisa aja ajaib aktif kembali, bisa aja menyebabkan gempa atau gerakan lempeng, jangan sampai jadi tsunami ya. Ada potensi tsunami sih dari bulan 9, ini ada IX9 atau dari tanggal 9 ya, itu dari kemarin sampai 9 hari ke depan itu akan ada ya, sampai 9 hari ke depan masih ada, sepertinya ada 3 ya, 3 sampai 9 pergerakan volcano atau pergerakan gunung. Bahkan gunung yang tidak aktif bisa saja tergerakkan, bukan bergerak sendiri ya, tapi tergerakkan secara logika oleh pergerakan volcano-volcano yang lumayan agresif. Mungkin utamanya di Indonesia ada 3 ya, 3 volcano yang masih bisa batuk-batuk ya, seperti itu, sampai 9 hari ke depan. Kemudian ini 12 hari ya, 12 hari ke depan mungkin sebentar, ini sepertinya dari udara, hati-hati ya. Dari udara mungkin ada 4, bisa ada potensial 4 kecelakaan pesawat udara ya, dimulai dari tanggal 12 November sampai akhir bulan 12 2025. Hati-hati ya, yang ingin berkendaraan memakai pesawat udara, hati-hati ya. Begitu Mas Rizky. Oke, yang dari Bunda prediksikan tentang bencana alam ini, kira-kira kota atau daerah mana saja yang perlu lebih berhati-hati menghadapi potensi bencana tersebut? Oke, kota atau daerah ya? Iya. Kota daerah, Bunda ambil 3 ya, langsung diperlihatkan. Yang pertama mungkin kota yang sebentar. Ini sebentar ya. Kota dengan banyak atau kota yang memiliki minimal 1 volcano.
itu hati-hati dengan pergerakan gempa ya. Selain ya volcano ya, kota yang memiliki minimal satu gunung api, gunung yang masih aktif ya, volcano, gunung api. Nah itu hati-hati ya. Satu itu mungkin selama sebulan ke depan hati-hati, masih ada potensi erupsi mungkin dari tiga gunung di 3 daerah berbeda. Mungkin salah satu Jawa, Pulau Jawa, salah 2-nya itu Lombok, salah 3-nya Sulawesi, utamanya Sulawesi Tengah. Hati-hati ya penduduk di sana. Kemudian juga yang ini ya, tadi laut ya, untuk pengaruh dari pergerakan bulan atau full moon yang merupakan rutin tiap bulan, tiap purnama, ataupun fenomena alam yang ajaib ya, mendadak ada bulan kembar, ada bulan merah, pink, segala macam, bulan yang tidak seharusnya ada, tidak sesuai jadwal ya. Nah ini hati-hati ya, kota-kota yang utamanya pesisiran laut, pesisiran pantai, hati-hati ya, jangan terlalu banyak main di laut lah istilahnya. Ini sampai 3 minggu ke depan, 3 minggu atau 3 bulan ya, ini ada angka 3 soalnya, paling cepat 3 minggu ke depan itu akan sirna ya, surut pergerakan bulan, pergerakan air laut. Level air laut nggak terlalu tinggi, ombak nggak terlalu liar, jadi nelayan tuh bisa libur ya sampai 3 bulan ke depan ya. Hati-hati daerah pesisir pantai atau laut, termasuk Marunda, Ancol, Priok, semua ya, Jawa Barat ya, nah ya, Jawa Tengah juga kan, Pantura, Pantai Selatan ya. Terus juga mungkin daerah yang sebentar, ini percaya nggak percaya ya, mungkin daerah-daerah yang masih punya istana, kesultanan maupun kerajaan yang masih aktif, itu kayaknya fenomena spiritual ya, kalau kok masih ada bencana alam di akhir tahun ini di daerah-daerah khusus tersebut ya. Ini sampai 5 minggu ke depan. Ada lagi? Oke, ini kan sepertinya akan memasuki Shio Kuda. Shio Kuda ya? Iya, kuda api. Seperti apa sih karakter energi atau peruntungan yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat? Oke. Karakter ya? Iya, karakter. Karakter dan apa lagi tadi? Peruntungan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oke, ini langsung 3 ya, Bunda belum lihat. Ini kalau Bunda lihat karakter ya. Oke, untuk di Shio Kuda, oke ya, peruntungan untuk di tahun kuda ya, Shio Kuda ya, itu sionya Bunda Tiara, Astungkare. Ini mungkin ada 7, ini ada angka 7 ya nak. Ada 7 sio yang akan berpengaruh ya, alias akan beruntung, hoki ya, lucky ya, dia akan beruntung bejo 7 sio. Kalau Bunda lihat sio ini biasanya teman-teman dekat dari kuda. Kita logikakan saja ya, kalau binatang kuda itu bertemanan dengan apa? Sio tikus ya, sio kambing sesama ya, sio kerbau, ada nggak sio kerbau? Ada. Sio babi Ya. sio naga, sio ular masih oke. Terus ketujuh mungkin sio apa ya nak? Kelinci, kayaknya masih oke ya. Itu 7. Terus tadi yang peruntungan ya? Iya. Peruntungan di sini sebenarnya pada dasarnya ke-12 ya, kan ada 12 sio ya, dalam Feng Shui Cina. Ke-12 nih, ini ada angka 12 XII. Ke-12 sio itu mungkin aja beruntung, tapi dibutuhkan tadi ya, perlu ditilik lebih dalam, lebih lanjut oleh para ahli tilik ya, para ahli astrologer, ahli Feng Shui, maupun seperti saya juga ya, seorang tarot reader maupun cenayang, bisa tanya-tanya kepada orang pinter ya, karena beliau mungkin diwarisi ilmu linuwih, yaitu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bisa membaca bahasa alam ya. Jadi bisa tanya-tanyakan ke beliau-beliau yang mampu membaca bahasa alam. Ini sepertinya apa aja sih yang harus dilakukan oleh ke-12 sio tadi agar tidak ciong, tidak sial ya, menjadi tidak beruntung. Apa yang harus dihindari, apa yang harus dilakukan ya. Tapi kalau saran Madam Tiara, semua orang itu punya kans peluang yang sama, kesempatan yang sama untuk menjadi beruntung. Tinggal tadi 3 rumusan kalau Bunda pelajari di UI dulu, yaitu ambisi,
kemampuan usaha disingkat menjadi aku. Ambisi kemampuan usaha itu harus imbang, balance. Itu insya Allah ya akan bisa beruntung ya. Dan yang terakhir ya mengenai keberuntungan apa aja, tadi udah sebut ya 7 ya nak ya, 7 sio yang bisa sama-sama beruntung di tahun kuda ya 2026. Selain itu juga mungkin ini ya, ada zodiak Libra. Ini Libra kan timbangannya nak ya. Nah ini Libra atau sio kedua tuh sio apa ya nak ya, atau sio kedua, boleh di Google nanti ya semuanya, silahkan cari sio kedua. Maupun kalau di zodiak Yunani itu adalah apa ini, zodiak Libra, lambang timbangan ya. Atau mungkin tahun kedua nanti, nah tadi kan korelasi dengan tadi yang Bunda siap bicarakan sesuai suatu ilmu ya. Ada ilmu di ilmu Fakultas Psikologi UI mengatakan kalau seseorang itu akan beruntung, akan sukses hidupnya bila tadi ya ditilik dari tadi aku, rumusan aku, ambisi, kemampuan usaha harus imbang. Nah langsung diperkuat dengan kata yang ketiga. Nah konteksnya dengan pertanyaan tadi ya tuh. Setelah itu zodiak Libra dan 2 zodiak atau sio kedua dalam Feng Shui Cina. Maaf saya nggak hafal. Tapi nanti ini semua tentu ya timbangan, balance, harus ada balancing, keseimbangan. Keseimbangan ini maksud tadi ya seperti yang kita bahas. Aku, ambisi, kemampuan usaha. Begitu Mas Rizky. Oke Bunda, untuk dalam tahun sio kuda ini apa yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat ya agar dapat menghadapi tantangan dengan baik Bunda? Apa yang seharusnya dilakukan masyarakat? Oke, tadi di luar aku ya, ambisi, kemampuan usaha harus diseimbangkan. Semuanya harus jalan. Ambisi ada, tapi kalau nggak ada kemampuan minus, tidak akan berhasil. Tidak akan wujud, tidak akan kabul ya semua impian, doa, harapan. Terus kalau nggak ada usaha yang seimbang, tidak ada usaha nyata, tidak ada usaha yang relevan sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan impian, tadi bisa menjadi stres, bisa menjadi sumber kegagalan, konflik dalam batin diri individu. Selain itu juga ada lagi sebenarnya untuk bisa ya beruntung atau seimbang di tahun kuda 2026 tadi ya, selama 12 bulan ke depan silakan kita semua masing-masing individu berusaha, tidak hanya bertahan tapi juga harus bisa menyerang. Dalam artian menyerang ini bukan menyerang musuh, bukan berantem perang, konflik bukan, tetap hindari konflik. Tapi sini adalah menyerang, ya itu tadi, menyerang menuju ya, untuk lebih mendekatkan diri kepada tujuan kita, target kita, fokus pada target dan jangan mudah terdistraksi oleh godaan syaitani rojim kalau bahasa agamanya. Atau kita jangan terdistraksi dengan hal-hal di luar hal-hal prioritas. First thing first, harus tetap bikin skala prioritas. Kebiasaan Bunda di 5 tahun terakhir adalah setiap pergantian malam tahun baru di tanggal 31 Desember akhir tahun itu bikin catatan 3 resolusi tahun baru ke depan, bikin catatan 3 tujuan, target, impian, sasaran, cita-cita untuk di 2026 apa aja. Nomor 1 apa keinginanmu, nomor 2 apa cita-citamu, nomor 3 apa impianmu. Catat semua ya, catat semua, tulis baik-baik. Kamu gulung atau kamu tempel di tembok kamar pribadi atau di ruang kerja atau di mobil, atau tempel di jidat juga boleh, saking pengennya ya, ambisinya nggak apa-apa, namanya juga usaha. Terus yang kedua, selama 11 bulan ke depan ya sebenarnya setiap hari jangan lupa berdoa, basic lah ya, ini suatu yang memang harus ada koneksi spiritual antara manusia dengan penciptanya, dengan Tuhan. Jadi selain usaha, ikhtiar, kerja keras ya, kita juga harus tetap berdoa, jangan lepas dari doa ya. Utamanya orang yang lahir di bulan 11, bulan November, itu perlu doa ekstra, usaha ekstra. Juga tadi ya, maaf kata pertama Bunda lupa, seseorang yang lahir di bulan 12 perlu usaha ekstra di 2026 ya. Ini punya usaha ekstra maksudnya bukan karena bakal sial atau lebih kurang beruntung, bukan, tapi lebih bijaknya adalah bisa jadi dengan usaha ekstra ya, doa ekstra, ikhtiar dan sembahyangnya ekstra, insya Allah nanti
kesuksesan, impian, cita-cita, harapan, kemauan jadi cepat teraih ya, daripada yang lainnya yang tidak berdoa maupun tidak berusaha. Nah, ini yang ketiga, apa yang harus dilakukan agar terhindar dari hal buruk. Yang kelahiran bulan 5. Bulan 5 itu bulan Mei ya. Zodiak apa? April Taurus sama apa ya? April Taurus. Itu hati-hati, banyak potensial konflik terjadi nanti di tahun kuda. Kamu kelahiran bulan Mei ya, di 2026 akan banyak konflik. Konflik atau sebaliknya, kalau kamu bisa mengubah energi negatif, amarah ya, nafsu, angkara murka maupun ambisi yang meledak-ledak, kamu bisa mengontrol, mengendalikan, dan kamu bisa mengubah energi-energi negatif tersebut menjadi motivasi, ambisi yang positif ya, ambisi yang tidak terlalu tinggi ya, maupun usaha, doa yang cukup ya, cukup banyak maksudnya. Nah, nanti insya Allah dari potensial konflik kamu bisa mengubah menjadi potensial kerjasama, teamworknya malah menjadi lebih baik di tahun kuda. Ini buat anak-anak kelahiran bulan Mei, bulan kelima ya, begitu. Oke, kalau prediksi Madam nih terhadap kondisi ekonomi di Indonesia di tahun 2025, terutama menjelang pergantian tahun itu bagaimana? Masih 2025 ya Mas? Iya. Oke, di 2025 ya masih Iya. tahun ini. Tinggal 2 bulan ya nak ya. Kalau di 2025 begini, apa ini? Lebih baik jangan bisnis atau usaha sendiri ya untuk bidang finansial ekonomi. Ya, kadang 2 kepala lebih baik daripada 1 kepala. Ini isyarat bahasa alam yang artinya kebanyakan perusahaan akan kolaps ya, masih kolaps di tahun 2025, utamanya di penghujung akhir tahun 2025. Tapi jangan khawatir, dengan adanya kongsi, kerjasama atau teamwork ya, entah pihak lain atau merger dengan perusahaan lain, itu insya Allah bisa selamat kok ya. Jadi kuncinya sini adalah kerjasama ya, kerjasama. Ini ada 3, bahkan 3 bulan ke depan, dari November, Desember, Januari masih ya, ekonomi masih limbung kebanyakan loh, walaupun mungkin ada 10%-nya perusahaan besar sudah sembuh, pulih ya, udah mulai kuat kembali, stabil. Dan hati-hati di sini 7, hati-hati ya bagi perusahaan-perusahaan atau para penggiat ekonomi bisnis ya, itu akan memetik keberhasilan. Akan ada lucky number 7 ya. Lucky number 7 itu terjadinya di tanggal 7 bulan Desember. Nah, karena saya batasi ini penerolongan sampai tahun 2025. Jadi ini angka 7 adalah lucky number ya. Adalah angka keberuntungan, itu ada keberuntungan di tanggal 7 bulan Desember bagi para pebisnis ya, atau pengusaha, atau para pengusaha kecil yang ada di pasar tradisional sekalipun ya. Terus di sini ada XVII itu ada 17 Romawi ya. XVII lagi-lagi mungkin tanggal 17 Desember atau 17 November akan ada sesuatu seperti angin surga yang mengangkat setiap pelaku ekonomi, pelaku bisnis di negara ini secara menyeluruh sih, di dunia juga ya. Ini mungkin di 17 November dan 17 Desember akan ada angin segar. Mungkin pihak bank akan ada kebijaksanaan untuk memberikan bantuan modal ya.